Bro, gue orangnya iseng dan suka banget ngerjain orang, tapi nggak pernah kepikiran di kepala gue untuk ngelakuin ini. Ya, ini adalah sebuah tren di TikTok yang terjadi dan rame dilakuin sama banyak bocil-bocil. Dan jelas, jangan lu ikutin, jangan lu tiru. Ini bahaya banget dan kayak nyawa hilang dah. Jadi nama trennya adalah School Breaking Challenge. Iya, tantangan mecahin pala lu. Kok gitu ya? TikTok School Breaker Challenge Danger Warning. A stunt being shared on viral video platform TikTok has caused serious injury among teenagers in the UK and US. The School Breaker Challenge involves two people kicking on the legs from under a third, making them fall over. Jadi challenge-nya gue jelasin bukan buat ditiru ya, maksudnya buat lu hati-hati kalau ada temen lu yang ngajakin kayak gitu, mending tolak. Lu bilang ini mau school breaker ya, mending mundur gue daripada mati. Iya, jadi challenge-nya itu adalah lu bertiga sama temen lu berjejer, terus lompat gitu. Kita lompat ya bareng-bareng ya. 1, 2, 3, mati. Matinya kenapa? Karena pada saat ketiga, temen lu yang di tengah itu kakinya ditendang sama temen lu di kiri dan di kanan. Ini common sense aja. Common sense. Ini lu bayangin aja pakai kepala lu. Common sense. Kira-kira kalau ada orang yang posisi kakinya tadinya begini nih, lu tendang jedek gitu kan, dan dia punya sekian second untuk return landing yang dimana nggak semua orang terlatih untuk melakukan quick recovery landing kayak gitu. Akibatnya adalah dia akan jatuh duluan dan belum tentu pantatnya yang landing duluan. Bisa jadi apa? Belakang palanya. Dan lu tahu ini belakang pala area yang apa? Betul, area yang sensitif. Kalau lu nggak tahu, itulah kenapa pas lu main first person shooter, Fortnite, PUBG, Valo yang sekarang udah ditinggalin gara-gara orang-orang udah nggak pacaran di Valo lagi, itu bahaya. Makanya kalau nembak situ ceter bisa one hit kill gitu. Dapat peringatannya lagi kalau ada logo pala tuh kan, kalau di CS, kalau di mana-mana gitu kan. Headshot gitu kan. Kalau di game enggak apa-apa, suruh lu tembak aja pala temen lu di jalan ya kan. Kayak inget seseorang gue. Tapi yang ini dampaknya nyata, yaitu ya orang tadi yang gue ceritain cetek gitu kan. Yang landing duluan pala jedar. Gravitasi, berat badan lu, kondisi pendaratannya apakah di tanah, di rumput, atau di concrete, atau di lantai. Very dangerous. Very berbahaya. Penjara mungkin lu bisa kalau misalnya sampai itu orang nyawanya hilang. Kalau nyawanya nggak hilang, bisa luka permanen yang bisa mungkin sangat-sangat berpengaruh sama well-being dia gitu. Apa sih yang ngebuat lu pada kepikiran untuk mainin dan ngelakuin tren ini? Please don't. A new disturbing trend is happening on a popular cell phone app, and children are getting severely injured. CBS 2's Valerie Castro with a warning for parents about the Skull Breaker Challenge. He suffered a concussion. As a result of the concussion, he also had a seizure. Sekarang anak orang kena seizure ya. Lu tau seizure? Gak tau? Google. Luka berbahaya, very dangerous. Don't do that. This is called the Skull Breaker Challenge, the latest trend on the social media app TikTok that's landing kids in the hospital. Banyak yang lakuin. Memang ini adalah tren yang lama, tapi gue lihat surfacing lagi, mulai muncul lagi, mulai keluar lagi tren-tren aneh kayak gini. Gue curiga itu di Indonesia, tapi kayaknya bukan negara kita, tapi negara mirip kayak kita. But again, kalau misalnya kalian pengen tahu tujuan komedinya di mana, lucu di mana, sebenarnya ketika digituin dia tuh jatuhnya pantat duluan, jadi kayak sakit biasa aja. Cuman kan kita kadang-kadang bocil kagak bisa ngukur. Ya lu mungkin mukulnya pelan gitu, tendangnya pelan. Temen lu yang di kanan nendangnya pakai emosi dan pakai masalah-masalah di masa lalunya dibawa semua di situ. But in the end, just don't do it. Berbahaya, yang jatuh bukan pantat lo doang, tapi juga bisa pala lo. Dan itulah yang membuat orang-orang jadi celaka dan bahkan sampai memakan korban. Dan korbannya bukan cuma korban kesehatan, tapi juga jiwa. US prosecutors have charged 2 youngsters with aggravated assault over the prank and warn parents to stop their children taking parts. TikTok said it will remove such content from its platform. 2 orang terjerat masalah hukum gara-gara beginian. Makanya nggak usah dilakuin, nggak usah ditiru. Buat lo pada juga yang penonton gua ya, yang banyak juga udah jadi orang tua, hati-hati anak lo, kasih tahu anak lo nih, iseng-isengan zaman sekarang udah pada gila. Maksudnya gue orang iseng juga gitu, gue orangnya suka juga ngejailin orang gitu, tapi nggak pernah kepikiran sampai yang bakal nyelakain orang gitu loh, ngerti gak sih? Do some funny goofy things, silly things lah yang harmless. Kenapa mesti yang depak?
TikTok urged user to report video containing the challenge, and it told BBC News there was now text underneath School Breaker Challenge, reminding user to not intimate or encourage public participation in dangerous stunt and or risky behavior that could lead to serious injury or death. Tentu nggak bisa kita pungkiri bahwa ini datang dari TikTok dan orang ngeliat dan orang kayak wah rame ya, wah seru ya. Dan again, ini udah gua bahas berkali-kali dan menurut gua adalah anak kecil itu belum siap di sosial media, dan ketika pun udah disiapkan juga belum tentu selamanya aman. Dan ini adalah salah satu yang terjadi, yaitu adalah bocil-bocil ini masih nggak paham gitu. Lu nggak selamanya perlu viral, nggak selamanya mesti ngikutin apa yang lagi rame di luar sana, nggak selamanya apapun mesti direkam dan diupload. Berpikir bahwa kalau mereka nggak ikutan kayak gini, mereka ketinggalan, mereka nggak gaul, mereka jadi left out karena nggak bisa ngobrol apa yang lagi seru diobrolin di internet, sehingga mereka punya tekanan sosial dan mungkin psikologi mereka bilang gua harus ikutin untuk jadi part of the pack, part of the community, part of the group. Inilah pentingnya peran orang tua untuk benar-benar menjalankan fungsi orang tua dan regulator untuk menciptakan keamanan, bukan cuma gerakan-gerakan yang berbentuk ritual atau performative action. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gue yang nggak gue tampilin ke publik. Thank you Singamari Aristoteles, thank you Singamari Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini atau di klip juga boleh. Now back to the video. Di Indonesia gue sempat lihat beberapa ngikutin tapi nggak celaka. Yang gue lihat hampir bahaya itu yang blackout challenge. Nanti gue akan bahas kalau misalnya udah resurface lagi dan emang udah rame lagi. Tapi untuk sekarang ini challenge dulu yang menurut gue perlu gue bahas dan perlu segera di stop, karena ini bukan soal lucu-lucuan lagi, ini udah soal bahaya karena kelakuan bodohnya merugikan orang lain. Kalau kalian mau tahu, tadi ada yang bocor palanya, ada yang sampai scissor, ada yang bahkan tadi kan gue bilang harusnya jatuh pantat gitu ya, bahkan harusnya jatuh pantat gitu ya. Dan itu pun juga bahaya gitu, kalau pantat tiba-tiba gerbak jatuh gitu ya, itu juga bahaya. Bukan berarti pantat lo akan baik-baik saja, bisa jadi ada luka, retak, painful action apapun dan lain-lain. Ini pernah juga waktu generasi gue tuh pas lagi duduk ditarik kursinya. Kalau dulu katanya bisa bikin buta. Ya again, walaupun di pengalaman gue nggak ada yang bikin buta, ada yang kesakitan, ada yang sampai butuh disembuhin dan lain-lain. But again, it's just dangerous. Kan kids balik ke zaman main tak jongkok dan petak umpet gitu ya. Ngerti gak sih lo, kayak it's safe gitu lo. Main futsal di lapangan lah. That's why create more playground for youngster gitu loh, untuk anak-anak muda ini loh. Serius deh, maksud gue kalau di sekolah ada lapangan padel, buat gue oke-oke aja, tapi ya kesian yang main cuma dikit, siswanya ada banyak gitu. Ya, lapangan bola, lapangan basket, lapangan apa kayak buat mereka nggak berfokus sama apa yang lagi rame di TikTok, tapi bisa berfokus membuang energi mereka karena disediakan fasilitasnya. Oh my god, gue ngomongin apa ini terlalu utopia banget no. Tapi Jepang bisa. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Tetap hati-hati, tetap awasi teman-teman kalian, adik-adik kalian, anak-anak kalian, dan silakan kritisi komentar di kolom komentar di bawah. Komentar ini datang dari video di mana gue nge-review Broti Rice. Apa itu Broti Rice? No, itu video apa? No, tonton aja. Dan komentarnya adalah America once more discover food other than burger and pizza. Mau komentarnya dibacakan? Komen aja di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue No Bening pamit undur diri. Thank you buat para member, dan bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah challenge terannya apa yang kalian pernah temuin di sekolah kalian atau pernah kalian lakuin. Itu yang dorong-dorong kursi itu gue pernah tuh sampai celaka, orang merasa bersalah gue juga digituin orang. Jadi gue pikir ya gue tetap salah, tapi kayak gue digituin orang, gue pikir ya bercandanya kayak gitu. Andaikan peran pengajar di situ hadir dan bilang jangan kayak gitu, itu bahaya yang lakuin itu dapat tuh. Udah bodo amat. Stay clean and sound.